Universitas UGM, UII, dan UI telah menyuarakan kritik mereka terhadap Presiden Joko Widodo dan juga segenap para pejabat dan elit politik terkait pemilu 2024 yang dinilai keluar dari koridor demokrasi. Saya akan diskusikan ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad dan juga akademisi ilmu politik Undip M. Yulianto. Selamat malam Pak Yulianto dan juga Pak Rumadi. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Sasa. Baik. Pak, saya mau ke Pak Yulianto terlebih dahulu. Pak, narasi dari setidaknya 3 universitas yang tadi kita sudah dengarkan ya, narasinya hampir sama. Hancurnya hukum dan juga demokrasi, kemudian Presiden Joko Widodo yang keluar dari jalur, keluar dari etika dan meminta keetisan Jokowi ini kembali. Sudah seberapa jauh keluar jalurnya Pak memang? Oke, kalau saya lihat fungsi salah satu dari pemimpin negara atau presiden itu adalah keteladanan. Nah, dalam konteks etika, di dalamnya itu mengajarkan keteladanan, upaya untuk memberi contoh tentang netralitas, tentang kebapaan, tentang kenegarawanan, termasuk dalam hal ini posisi presiden untuk mengendorse semua calon, posisi presiden untuk betul-betul di tengah, betul-betul netral, karena itu bagian dari fatsun politik. Apa itu maksudnya fatsun politik? Netralitas, ketidakberpihakan yang akhirnya akan mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, karena keterlibatan presiden itu sesungguhnya dalam konteks pandangan publik tidak layak, tidak pantas sebagai seorang bapak ketika melihat anak-anaknya mau tampil bersaing memimpin republik. Bapak yang baik kan seharusnya dia tampil menjadi seorang endorser yang adil, yang netral, memberi kesempatan semua. Nah, pada konteks ini orang melihat dari awalnya sudah ada persoalan dengan etika ketika mulai putusan MK sampai dengan kecenderungan tendensi presiden yang makin kelihatan memihak pada paslon tertentu. Itu berhubungan persoalan etika, itu fatsun, yang itu ternyata masih dipedomani oleh banyak orang di Republik ini. Begitu Mbak Sasa. Baik, tendensi berpihak dan tidak netral yang semestinya tidak seperti itu karena harus ada keteladanan dari seorang presiden. Tanggapannya langsung Pak Rumadi terkait hal tersebut. Ya, kami sangat mendengarkan, mengapresiasi juga pernyataan-pernyataan sejumlah akademisi yang beberapa hari ini memang bergaul, mulai dari Jogja, kemudian di UI, dan saya juga sudah memperhatikan ada beberapa flyer di sejumlah perguruan tinggi yang akan menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti sekarang ini. Dan intinya kan seperti kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Yulianto tadi. Kami sangat menghargai itu sebagai bagian dari demokrasi karena salah satu prasyarat demokrasi itu memang harus adanya kebebasan berpendapat, freedom of speech itu harus dihargai, dan semua yang disampaikan termasuk yang disampaikan oleh Pak Yulianto tadi adalah bagian dari demokrasi. Jadi kami sih dari sisi kebebasan ini justru kita ingin menunjukkan bahwa dengan adanya pernyataan-pernyataan dari sejumlah guru besar yang ada di perguruan tinggi ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih hidup, demokrasi kita terus tumbuh dan berkembang. Nah, tentu kami secara substantif juga memperhatikan beberapa pandangan dari perguruan tinggi karena kami juga tahu bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu sumber ya informasi, sumber pengetahuan, dan sumber kontrol juga. Kami tahu juga bahwa kampus juga merupakan salah satu penggerak adanya reformasi. Jadi kami sangat menghargai, kami sangat memberikan apresiasi, dan ini adalah bagian dari demokrasi yang sudah kita perjuangkan bersama-sama. Pak Rumadi, namun bagaimana tanggapannya terkait tendensi bahwa Presiden Joko Widodo sebagai seorang presiden ya Pak, bukan sebagai seorang pribadi Joko Widodo, sebagai seorang presiden harus memiliki keteladanan yang tadi disebutkan. Lalu tendensinya ini berpihak dan juga tidak netral. Tanggapannya seperti apa dan
kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak istana terkait tendensi ini? Karena yang menyuarakan bukan satu universitas, namun 3 universitas dan juga banyak masyarakat lain yang menyuarakan hal yang senada. Kalau soal preferensi politik pribadi dari presiden, kita nggak bisa memberikan komentar terlalu jauh ya, karena presiden juga sebagai bagian dari warga negara yang punya preferensi politik. Yang ini kita pastikan adalah kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap oleh masyarakat, kemudian dikontrol oleh masyarakat, dikritik oleh masyarakat, kami sangat memberikan apresiasi itu dan kami sangat mendengarkan. Jadi suara-suara yang diberikan oleh publik, terutama dari perguruan tinggi, kami tidak pernah menganggap itu angin lalu, tapi itu adalah bagian dari proses pendewasaan kita berdemokrasi. Dan tentu kalau misalnya ada tendensi-tendensi segala macam yang dituduhkan oleh sejumlah kalangan terhadap presiden, masyarakat bisa memberikan penilaian. Kami kembalikan kepada masyarakat apakah memang tendensi itu ada atau tidak. Tapi berulang kali presiden menyatakan bahwa netralitas itu selalu ditekankan oleh presiden. Tetapi kalau masyarakat memberikan penilaian yang berbeda, ya kami tentu akan mendengarkan dengan serius kritikan-kritikan, kemudian masukan-masukan dari kelompok masyarakat manapun, terutama dari perguruan tinggi, karena kami tahu akademisi itu yang dijunjung tinggi itu adalah etika, netralitas, ilmu pengetahuan, kejujuran, dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya yang penting. Kami silakan soal tendensi itu masyarakat bisa memberikan penilaian. Pak Yulianto sudah didengarkan, diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan mengapresiasi. Namun tuntutan dari Civitas ini kan meminta Presiden mendesak dan segala macam ya, Pak. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Civitas Akademika selain diapresiasi dan juga selain didengarkan? Apa yang bisa kemudian membuat tendensi ini tidak berkelanjutan? Jadi eksistensi dari akademisi sekaligus seorang cendekiawan intelektual itu adalah fungsi kontrol, fungsi pengawasan, mengingatkan, mencerahkan ketika proses pengelolaan negara, politik, dan pemerintahan itu barangkali keluar dari koridor demokrasi yang sifatnya substantif. Apa itu? Taat, patuh pada etika, tata krama, fatsun, karena di situ dilihat ada kelayaan, ada kepantasan, bahkan ada kebenaran atau tidak. Ketika presiden itu memiliki tendensi politik tertentu, dan itu kelihatan mulai dari awal-awal ketika mulai mengendorse Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba berubah ke Pak Prabowo Gibran. Orang akan lebih melihat ketika itu dikaitkan dengan politik dinasti. Ketika publik tidak bisa melihat dan menolak bahwa di situ ada putra presiden yang secara langsung berhubungan secara biologis dengan presiden, dan itulah yang membuat orang juga melihat tentang politik dinasti itu nggak bisa dinafikan oleh masyarakat publik. Nah itulah yang barangkali fungsi perguruan tinggi kaum cendekiawan itu adalah fungsi kontrol, fungsi pencerahan. Lalu dalam konteksnya Ali Syariati yaitu fungsi memberikan masukan saran untuk perbaikan bagi para pemimpin negeri yang dipercaya membawa amanat dan mandat rakyat. Lalu Pak Yulianto, baik apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintahan agar tendensi itu tidak berkelanjutan, agar kemudian fungsi kontrol yang sudah dilakukan oleh akademisi dan juga masyarakat ini bisa benar-benar berjalan menurut dari akademisi, apa yang harus kemudian saat ini Presiden sebagai presiden ya Pak Jokowi, bukan sebagai individu, harus lakukan agar kembali lagi ke jalurnya, karena kan tadi sudah keluar jalur. Oke. Jadi salah satu kelebihan Presiden Jokowi dari awal kan kebiasaan mendengarkan, mau mendengarkan banyak orang. Kenapa ini tidak kembali beliau lakukan untuk mendengarkan orang-orang yang kritik, yang koreksi, yang bisa masukan, bahkan yang berseberangan sekalipun, untuk kembali mendengarkan suara lain yang itu barangkali kan menjadi pertimbangan presiden. Jadi maksud saya itu ada banyak pihak lah yang biasa untuk diajak berbicara, bincang-bincang dengan presiden.
mulai dari seniman lah, budayawan lah, politisi lah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan itu kan kebiasaan hebat Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahan sampai hampir 8 tahun itu kan begitu. Tapi tiba-tiba sekarang kok jarang terdengar begitu. Itulah yang barangkali perlu dilakukan kembali oleh Presiden Jokowi, mendengarkan kemajemukan pendapat publik untuk menjadi pertimbangan. Presiden mengubah kebijakan, mengubah tindakan, mengubah perilaku yang mungkin ketika dinilai tidak patut itu bukan barang haram. Itu biasa dalam demokrasi. Presiden itu mungkin kurang pas, kemudian mengubah itu hal yang biasa. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin publik kembali memiliki kepercayaan yang kembali normal pada Presiden Jokowi. Begitu Mbak Sasa. Minimnya dialog dengan berbagai stakeholder dan juga inklusivitas dialog ini ya Pak yang diinginkan oleh Civitas Akademika. Saya akan tanyakan ke Pak Rumadi tanggapannya terkait hal itu. Pak Rumadi, namun mohon maaf nanti tanggapannya harus saya potong terlebih dahulu, dapat disampaikan usai jeda karena saat ini kami harus jeda terlebih dahulu, dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tiga universitas UGM, UII, dan UI menyuarakan kritiknya kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi demokrasi saat ini pada pemilu 2024 yang dinilai ini keluar dari jalur demokrasi. Kepatutannya patut dipertanyakan. Saya sudah bersama dengan tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad dan juga akademisi ilmu politik Undip M. Yulianto. Saya akan kembali berdialog terkait hal ini. Tadi sebelum jeda terakhir Pak Yulianto sudah mengatakan bahwa selain adanya apresiasi, selain dari adanya mendengarkan dari pemerintah, juga adanya dialog yang inklusif ini dibutuhkan kembali. Langsung saja saya minta tanggapan dari Pak Rumadi terkait hal ini. Dialog inklusif ini kemana Pak? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Yulianto. Karena hingga akhirnya 3 universitas Pak, UGM, UII, dan UI. UGM ini adalah alma mater Pak Jokowi, meminta dengan cukup keras mengenai hal ini Pak. Kalau soal dialog yang inklusif, sebenarnya Presiden tidak pernah menutup diri mau berdialog dengan siapapun, ya, apakah dari kalangan akademisi, dari kalangan tokoh agamawan, bahkan masyarakat biasa itu juga sering ketemu dengan Presiden dalam berbagai macam kesempatan. Presiden juga sering menyampaikan berbagai macam hal yang terkait dengan apa yang menjadi concern dari masyarakat gitu. Jadi kalau soal inklusivitas dialog Pak Yulianto, saya ingin memastikan bahwa Presiden bukan orang yang anti dialog, bukan orang yang sulit untuk ditemui. Jadi saya kira concern dari akademisi dari manapun dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan, tentu kami dari kantor staf Presiden menyampaikan terima kasih matur nuwun atas semua masukan, atas semua kritikan-kritikannya, dan ini tentu akan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi-evaluasi internal. Tentu nanti Presiden juga punya pertimbangan-pertimbangan atas situasi yang dihadapi sekarang ini menjelang 14 Februari. Saya sih punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari proses pendewasaan kita berdemokrasi. Termasuk kontrol dari masyarakat, akademisi ini juga bagian dari vitamin untuk demokrasi kita semakin sehat. Jadi, Pak Rumadi, saya berarti dialog ini tidak ditutup ya oleh Presiden Joko Widodo. Namun saya ingin meminta, sama sekali bukan. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Rumadi terkait isi petisinya langsung. Petisi UGM satu saja saya bacakan bahwa tindakan Presiden ini menunjukkan bentuk penyimpangan pada prinsip dan moral demokrasi. Kemudian dari UII ini menyatakan bahwa menuntut Presiden beserta aparatur menyalahgunakan kekuasaan dan mendesak Presiden Joko Widodo, ini hanya Presiden Joko Widodo, tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga. Kemudian dari UI menyatakan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Narasi tersebut Pak
cukup keras dari tiga universitas, dari perguruan tinggi. Tanggapannya? Saya tidak perlu menjawab satu persatu ya. Semua poin yang disampaikan oleh teman-teman akademisi, Dewan Guru Besar dan lain sebagainya tentu mempunyai rasionalitasnya sendiri. Saya secara pribadi, saya juga akademisi yang sehari-hari juga bergulat dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya sangat bisa memahami situasi yang disampaikan. Tetapi mungkin ke depan akan lebih baik kalau ini bukan hanya menjadi perang pernyataan di media, gitu ya. Saya kira concern yang disampaikan oleh akademisi dengan menggunakan media tentu kami mendengarkan, tetapi ruang-ruang untuk berdialog, ruang untuk saling memberikan kritik dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat biasa dan itu sehat-sehat saja bagi demokrasi. Jadi kritiknya teman-teman akademisi soal demokrasi yang tadi dituduhkan, yang dianggap sudah menyimpang segala macam, itu adalah sesuatu yang sehat untuk demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya sih ini soal bagaimana kita melakukan manage terhadap situasi ini, dan mudah-mudahan sih ini bukan sesuatu yang bukan tanpa manfaat. Saya yakin pasti akan ada manfaatnya, dan salah satu manfaatnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita itu semakin sehat ke depannya. Baik Pak Rumadi, namun ini cukup kontradiktif ya. Kalau misalkan Civitas Akademika menyatakan ini penyimpangan, dari pemerintah menyatakan ini sehat sebenarnya. Saya mau minta tanggapannya dari Pak Yulianto. Yang satu bilang dari pemerintah mengcounter bilang sehat Pak Yulianto, kemudian namun dari Civitas Akademika ini menyatakan bahwa sudah keluar jalur. Bagaimana melihat ini Pak? Ini kontradiktif. Jadi yang diperlukan itu sesungguhnya adalah keseimbangan atau linearitas panggung depan dengan panggung belakang. Apa yang disampaikan di depan itu harus di-follow up dengan tindakan juga. Semua orang mengakui Presiden Jokowi itu dulu sangat mendengarkan, sangat aspiratif, dan seringnya terus ditindaklanjuti. Tapi kok tiba-tiba belakangan ini didengarkan, ya diapresiasi, tapi tindak lanjutnya itu yang sering ditunggu terlalu lama. Itu persoalannya Pak Rumadi, sehingga orang punya pandangan front state dengan back state-nya itu tidak linear, tidak selurus, tidak segaris, sehingga apa yang didengarkan sering kurang tindak lanjut, bahkan tidak ditindaklanjuti. Nah itulah yang membuat publik makin cemas dan khawatir dengan masa depan demokrasi, karena keteladanan itu makin minim. Akibat akibat mungkin keinginan, kehendak atau kepentingan tertentu dari seorang presiden, dan itu menggadekan demokrasi. Itulah yang dikhawatirkan banyak kalangan akademisi, karena fungsi kami mengontrol, menyampaikan. Pak Yulianto, tindak lanjut seperti apa yang diinginkan? Ya, presiden mulai kembali pada koridor demokrasi yang etis, yang sesuai dengan fatsun. Jangan terlalu menunjukkan kecenderungan berpihak secara terbuka begitu, atau ketika ada kritik koreksi dari berbagai kalangan itu jangan ada rasa takut, khawatir akan ada intimidasi, ancaman dan sebagainya. Dan bahkan presiden lebih memberikan dorongan untuk mengendorse terbuka, memberikan dorongan bagi proses politik ini berjalan dengan fairness yang diinginkan oleh rakyat. Jadi ketika menang dalam pemilu itu memang betul-betul menang karena fair, karena karena terbuka, fairness, dan tidak ada kekuatan besar yang memihak pada kepentingan pasangan calon tertentu. Itu yang ada di ranah pendapat pandangan publik. Baik. Ini salah satunya tentang intimidasi ya Pak Yulianto, karena ada kekuatan besar di belakangnya. Dan guru besar UI ini mengaku diintimidasi sebelum mengeluarkan pernyataannya pada hari ini. Tanggapannya Pak Rumadi? Ya, sampaikan aja kalau misalnya ada yang merasa diintimidasi, merasa ditakut-takuti dan segala macam, saya kira sampaikan aja ke publik, dan itu adalah bagian dari kontrol kita semua. Jadi kita juga tidak ingin teman-teman akademisi ada ketakutan, ada kekhawatiran dengan mengeluarkan pendapat.
Makanya tadi saya katakan dengan adanya pendapat-pendapat dari Dewan Guru Besar, dari akademisi, itu kan menunjukkan bahwa demokrasi kita itu masih sehat. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kelihatan tadi ya, yang disampaikan ada ada intimidasi, ada ditakut-takuti dan segala macam, saya kira dalam situasi dunia seperti sekarang ini ya sudah sangat terbuka, media sosial juga tidak bisa dikontrol gitu. Jadi kalau misalnya ada siapapun yang masih bermain-main dengan misalnya melakukan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, menakut-nakuti, kemudian menjadikan situasi demokrasi justru semakin sempit, saya kira itu yang harus kita kontrol sama-sama. Jadi Pak Yulianto dan teman-teman di akademisi saya kira juga punya tanggung jawab itu. Kami yang ada di kantor staf presiden, kami juga ingin memastikan bahwa demokrasi kita baik-baik saja, kebebasan berpendapat masih dijamin, dan kalau misalnya ada hal-hal yang tadi, jangan hanya menyampaikan kami ditakut-takuti segala macam, itu nanti akan justru menjadikan situasi menjadi serba tidak enak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, saya kira tanggung jawab kita semua untuk menjaga ruang publik ini. Jadi di satu sisi ini menjelang pemilu, kita ingin menjaga ruang publik kita itu kondusif, tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak berarti, supaya pemilu yang tinggal beberapa hari lagi ini bisa berjalan dengan damai, dengan baik. Baik, Pak Rumadi, pemerintah akan menjamin ya bagi siapapun yang buka suara terkait intimidasi dan hal-hal yang tidak terlihat tadi tidak akan dikriminalisasi ataupun diintimidasi lebih besar lagi oleh pemerintah. Ya, itu jaminan konstitusi, Pak. Konstitusi kita memberikan jaminan kepada warga negara untuk bebas menyampaikan pikiran dan pendapat, dan itu hal yang sangat fundamental di dalam hak asasi manusia, hal yang fundamental di dalam demokrasi. Baik, terima kasih. Berarti pemerintah dan juga khususnya yang dikritik ini adalah Presiden Joko Widodo, setidaknya sebagai seorang presiden ini harus bisa menjamin konstitusi benar-benar berjalan. Seperti itu ya, Bapak-bapak, dan juga adanya tindak lanjut dari apresiasi dan juga dari kritik-kritik yang disampaikan oleh publik. Terima kasih Bapak-bapak, tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad dan juga akademisi ilmu politik Undip, Pak Yulianto telah bergabung pada malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Ya, selamat sore Pak Rumadi, terima kasih. Selamat sore juga.